Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dengan materi Enterprise Arsitektur di pertemuan ke-6, mohon maaf, pertemuan ke-11 maksud saya. Tak terasa ya, kita sudah masuk di pertemuan ke-11 pada hari ini, Selasa 8 Desember 2020, sudah menjelang akhir tahun. Oke, hari ini kita akan membahas tentang TOGAF ADM. Kalau minggu lalu kita bicara tentang TOGAF Framework secara keseluruhan, saya juga membahas tentang buku-buku TOGAF atau publikasi TOGAF, kemudian mana yang disebut dengan framework TOGAF itu sendiri. Maka hari ini kita bicara tentang isi dari framework TOGAF, khususnya tentang metode TOGAF ADM. Nah, capaian pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa memahami proses pengembangan enterprise arsitektur menggunakan metode TOGAF ADM. Oke, kayak gimana? Kita masuk ya. Ini sekedar refresh. Minggu lalu sudah saya sebutkan di video bahwa yang kita gunakan TOGAF ADM bukunya adalah yang saya lingkari merah. Jadi TOGAF Standard Version 9.2. Nah, di sebelah mana sih kalau di daftar isi? Maka silakan Anda perhatikan di chapter 3 di part 2. Dimulai dari mohon maaf bukan chapter 3, maksud saya chapter 4 ya. Jadi part 2 di chapter 4 ini sudah mulai masuk dari bagian Arsitektur Development Method atau ADM. Jadi kalau Anda sering mendengar TOGAF ADM, TOGAF ADM, TOGAF ADM dan TOGAF bukan dua hal yang berbeda ya. TOGAF adalah framework besarnya, TOGAF ADM adalah metode pengembangan arsitekturnya. Jadi ADM singkatan dari Arsitektur Development Method. Jadi metode pengembangan EA yang dikembangkan atau yang dipandu oleh TOGAF 9.2. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Oke. Gambar dari TOGAF ADM ini akan sering sekali Anda baca kalau Anda buka langsung di TOGAF ADM-nya. Kenapa? Karena gambar-gambar mulai dari, sebentar saya laser pointer ya. Gambar ini, bulatan-bulatan ini akan diulang berkali-kali di subbab masing-masing ketika membahas per bulatan. Tetapi bulatan ini kemudian akan diulang warnanya, dan yang kuning hanya sesuai chapternya, yang lain akan diabu-abui gitu ya, kira-kira begitu. Jadi Anda kalau sudah baca, oh ternyata begitu maksudnya. Jadi ketika bahas TOGAF ADM keseluruhan semuanya warna kuning, tetapi nanti per bab dia akan yang lainnya abu-abu, dia bahas ini. Kemudian nanti pada saat membahas arsitektur vision, yang ini juga abu-abu, yang lain abu-abu, ini aja yang kuning, begitu ya. Jadi bukunya karena memang tebal sekali, silakan Anda baca masing-masing kalau memang perlu detailnya, dan saya yakin pasti perlu. Nah, di video ini saya hanya akan memberikan pengantar dan juga overview secara besar gitu, garis besar atau helikopter view dari TOGAF ADM ini. Jadi TOGAF ADM memiliki fase sebanyak A sampai H ya. Ada 8 fase, dimana sebelum fase A sampai H dimulai dari fase sebelumnya yang disebut dengan fase preliminary, atau preliminary itu apa ya? Fase sebelum gitu ya, persiapan gitu. Jadi dimulai dari fase preliminary, dan Anda jangan bingung karena di dalamnya masing-masing bulatan ini dibahas, termasuk bulatan paling dalam. Nah, bulatan paling dalam ini apa maksudnya, Bu? Jadi TOGAF memberikan fondasi bahwa semua fase A sampai H, jadi 8 langkah itu semua, atau 8 fase itu semuanya harus didasarkan pada requirements. Ya. Jadi jangan sampai membuat sesuatu, kita apalagi kita tahu ya di masing-masing fase itu nanti akan outputnya adalah artefak. Jangan sampai artefak yang dibuat tadi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dari pihak manajerial atau pihak manajemen. Karena itu fatal. Ngapain kita membuatkan sesuatu yang ternyata si pemilik organisasi merasa tidak cocok, merasa tidak seperti itu yang dimaksud.
ya. Semoga Anda masih ingat video saya awal-awal dulu bahwa penggambaran IT blueprint atau penggambaran artefak di dalam enterprise arsitektur itu sesuai dengan keinginan si pemilik rumah. Atau kalau saya menganalogikan waktu itu sebagai keluarga kecil yang mau punya rumah, maka kita sebagai arsiteknya harus menggambarkan rumah sebagaimana keinginan calon pemilik rumah. Mereka tuh pengen punya rumah kayak gimana sih? Jangan sampai kita menggambarkan berdasarkan versi kita. Kita dalam konteks ini adalah developer AI-nya atau project tim dari AI-nya. Jangan sampai kita membuatkan gambar yang itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak sesuai dengan kondisi mereka yang semestinya, gitu ya. Jadi tengah ini juga dibahas di buku TOGAF 92. Jadi apa sih requirements management, apa saja yang harus dilakukan di dalamnya dan sebagainya, itu ada semua. Oke. Sekarang kita kembali ke gambar besar dari TOGAF ADM. Nah, TOGAF ADM memiliki fase A sampai H, dimulai dari preliminary. Nah, sekarang apa makna dari garis biru, garis ungu, garis hijau, dan garis kuning yang melingkari beberapa bulatan kecil? Nah, maksud dari TOGAF adalah dari 8 fase A sampai H tersebut sebenarnya secara iteratif itu melakukan beberapa kelompok pekerjaan, yaitu secara kontekstual satu atau similar, ya. Kita bahas satu dulu, yang biru. Jadi antara preliminary dan arsitektur vision ini cyclic, ya, bisa muter, bisa artinya life cycle. Jadi pada saat preliminary kemudian menyusun arsitektur vision. Oh, ternyata pada saat menyusun arsitektur vision ada yang kurang deh, balik lagi. Itu TOGAF mengatakan bahwa it's okay, memang begitu. Nah, ini digunakan untuk membuat arsitektur konteks. Ya. Jadi kalau kita bicara tulisan, saya kasih pen, ya. Perhatikan di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi ada arsitektur konteks, di mana langkahnya adalah preliminary plus arsitektur vision. Ada arsitektur delivery, di mana ini adalah hasil dari artefak atau yang kita deliverkan tuh ini, BDAT ini, gitu ya. Jadi ini kalau Anda masih ingat kita bahas panjang lebar tuh pada saat ini B, kemudian DA di sini ini T. Nah, kemudian transition planning ini juga hasil dari proses TOGAF ADM yang stepnya terdiri dari E dan F. Jadi dimulai dari opportunities and solution, migration planning, dan ini juga cyclic, gitu ya. Dan ini disebut dengan transition planning. Nah, terakhir ada bulatan kuning yang melingkupi 2 lingkaran kecil di dalamnya, itu disebut dengan arsitektur governance. Nah, 4 ini yang saya kasih warna merah pakai angka itu adalah output, ya. Itu adalah 4 iteration cycle di sini. Ini adalah output dari TOGAF ADM. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa EA ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, itu satu. Kemudian yang kedua, EA ini juga tidak mungkin diangkat menjadi sebuah skripsi. Kenapa? Apalagi kalau skripsi satu orang, gitu ya. Kenapa? Karena coverage dari EA sendiri itu besar sekali. Kalau beneran tim dari EA itu kan belasan orang, kan nggak mungkin ya, nggak apple to apple satu mahasiswa mengerjakan, apalagi mahasiswa juga masih belajar ya, dibandingkan dengan belasan orang tim EA, kan nggak mungkin. Sehingga biasanya untuk skripsi yang terjadi adalah per part, gitu ya. Jadi kalaupun mau mengambil skripsi di bidang EA itu mau yang mana gitu. Jadi ada yang hanya mengambil ini arsitektur delivery untuk EA berdasarkan TOGAF, gitu ya. Jadi berarti dia hanya mengerjakan ini. Itu pun masih berat, gitu ya. Tapi ya it's okay, namanya juga kalau memang mau mengerjakan itu nggak masalah. Nah itu ya. Jadi insya Allah gambaran lengkap atau gambaran garis besar lah, bukan lengkap, kalau lengkap kan harus detail. Garis besar dari TOGAF ADM itu. Jadi kalau kita bicara TOGAF ADM, kita membahas tentang metode pengembangan EA berdasarkan TOGAF 9.2. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, ini adalah beberapa cuplikan dari isi 9.2 untuk TOGAF ADM.
Dia membahas preliminary phase itu satu chapter sendiri, chapter 5. Tujuannya apa sih preliminary phase itu dibahas di sini. Beberapa halaman ya, ini cuma saya cuplik aja. Dimulai dari tujuan. Tujuannya adalah satu, determine the architecture capability desired by organization. Ngapain aja, termasuk ngapainnya itu di sini ada establish capability maturity target. Targetnya ngapain sih? Mau ada project AI itu targetnya apa gitu. Jadi itu di awal itu dibahas di preliminary phase. Nah, approach-nya atau pendekatannya dia juga ngasih panduan. Jadi pertama dimulai dari defining the enterprise, kemudian identifying key drivers gitu ya. Kemudian banyak sekali termasuk terakhir ini nyambung dengan yang ini ya. Objektif tujuannya tadi kan establish maturity target. Nah, di approach ini mengevaluasi enterprise architecture maturity. Jadi sejauh mana sih pengennya, karena AI itu juga punya maturity ya, sama kayak IT governance juga punya maturity. Jadi ada level kedewasaan atau level level kematangan dari sebuah AI yang dibangun di sebuah organisasi atau enterprise gitu. Jadi ini adalah isi preliminary. Nah, di dalam preliminary juga dibahas tentang manajemen framework yang berkoordinasi dengan TOGAF ya. Ini jadi TOGAF itu biasanya ya nggak akan bisa berdiri sendiri. Dia punya atau dia butuh framework lain. Nah, di sini TOGAF dianggap sebagai arsitektur development metode-nya itu di tengah, kemudian butuh juga framework yang lain untuk menyusun EA sesuai metodologi. Nah, di sini juga ada gambar berikutnya. Jadi ini tadi 52, ini 53. Ini adalah interoperability dan relationship between management framework. Jadi di sini semuanya digambarkan secara diagram bagaimana TOGAF ingin menjelaskan ke kita bahwa enterprise arsitektur itu dimulai dari business direction. Nah, jadi business direction ini nyuruh ke kanan, nyuruh ke kiri gitu ya. Ada business planning, kemudian enterprise arsitektur. Nah, tetapi enterprise arsitektur ini sendiri nanti setelah jadi akan memberikan direction gitu ya, architectural direction kepada operational management. Di mana kemudian dengan AI ini juga ini ada structure direction. Jadi tugas atau struktur penugasan dari arsitektur deliverables. Jadi mau ditugaskan kemana dan semuanya ada delivers gitu ya. Nah, ini semua adalah konseptual yang diberikan oleh framework TOGAF tentang bagaimana enterprise arsitektur itu ternyata mempengaruhi dengan manajemen framework yang lain. Jadi ini framework yang lain ya. Jadi ada framework untuk business planning, ada framework juga untuk project management governance, kemudian ada arsitektur governance. Ini semua butuh framework lain. Jadi TOGAF itu tidak pernah berdiri sendiri. Di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah memberikan slide tentang bagaimana hubungan antara TOGAF dengan framework yang lain, termasuk pada saat saya membahas Dhamma BOK ya. Jadi TOGAF tidak punya framework untuk data secara khusus, tetapi dia kemudian mempergunakan Dhamma BOK sebagai framework bantuan untuk menerjemahkan data gitu ya. Jadi itu cerita di dalam framework TOGAF itu banyak sekali dan Anda silakan baca sendiri. Ini saya cuplik-cuplik aja dikit. Kemudian ini contoh dari fase A, arsitektur vision. Dia ngapain? Stepnya itu sudah ada di sana. Kemudian outputnya apa? Jadi output dari arsitektur vision itu apa? Di sini ada business model diagram, kemudian ada business capability map, ada value stream map, ada value chain diagram, ada solution concept diagram, dan tidak terbatas dari itu, bisa yang lain lagi juga. Stakeholder map matrix dan sebagainya. Jadi minimal itu gitu, tapi juga tidak harus semuanya ada. Jadi TOGAF itu memang dia memberikan panduan, tapi tidak terbatas pada itu saja gitu. Nah, selain itu bisnis arsitektur ini juga sudah kita bahas ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ketika membahas bisnis arsitektur, maka yang lain jadi abu-abu. Dia fokus pada bisnis arsitektur saja. Nah, di dalam TOGAF dia banyak cuplikannya. Ada kan tadi sebelumnya sudah ada yang saya cuplik ya. Dimulai dari approach-nya kayak gimana, inputnya apa, kemudian objektifnya apa, tujuannya apa kan gitu. Nah, ada juga output yang tadi untuk arsitektur vision, outputnya juga sudah saya checklist merah.
ini untuk bisnis arsitektur ternyata outputnya banyak gitu ya, tapi nggak harus semuanya. Jadi dimulai dari katalog, apa aja yang ada dalam katalog, matriks apa aja matriks yang harus dibuat untuk bisnis arsitektur. Kemudian diagram. Ada banyak sekali diagram yang bisa dimasukkan sebagai artefak dari bisnis arsitektur. Banyak banget ya Bu ternyata. Ini kalau jumlahkan beberapa belas dan nggak mungkin kita garap semua. Nah, intinya di dalam video ini saya hanya ingin menyampaikan tentang basic konseptual dari TOGAF ADM. Inti dari TOGAF ADM yang sudah saya bahas di video-video sebelum UTS adalah BDAT ya. Jadi dan BDAT ini sudah panjang lebar tinggi saya jelaskan, sehingga kalau cuman teori saja rasanya nggak asik gitu ya. Buat apa kita berteori banyak-banyak padahal ini adalah project, AI itu project. Nah, ini adalah contoh project yang sudah saya tunjukkan ke Anda berkali-kali. Ada template-nya yang sudah saya sertakan template-nya ini di dalam folder ya. Di folder sudah saya sampaikan di sana, linknya lengkap semua. Template ini sudah ada, kemudian installer pakai AI-nya juga sudah saya sampaikan, di dalamnya sudah lengkap semua. Nah, nanti project Anda adalah membuat seperti ini, di mana artefak-artefak di dalamnya boleh ini saja, boleh juga ditambahkan dengan artefak lain. Contoh kalau di sini IDEA kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuma 10 ya. Sedangkan kalau kita balik ke sini, teori yang di sini ada nggak cuma 10, ini belasan. Nah, seperti itu, boleh dikurangi, boleh ditambahi, terserah nanti yang Anda pilih sesuai project. Nah, projectnya gimana sih Bu? Oke, saya jelaskan ya. Ini waktunya untuk project. Kalau kita cuma teori kita lupa kan gitu. Anda melihat, Anda ingat. Tapi kalau Anda mengerjakan, insya Allah Anda memahami. Masih ingat ya idiom itu? Nah, ini waktunya Anda bergandengan tangan dengan teman-teman Anda, saling menguatkan dan saling berproses untuk project. Projectnya ngapain? Ini adalah timeline yang sudah saya susun. Jadi sebenarnya simple sih ya. Kalau dikerjakan bersama-sama insya Allah nggak berat. Jadi begini. Oke, hari ini di pertemuan ke-11, 8 Desember, kita akan membuat pembagian kelompok. Nah, nanti ada di slide berikutnya caranya membagi gimana. Kemudian ini keterangannya ya, warna-warna ini berbeda makna. Kuning artinya saya memberikan penugasan atau assignment. Kemudian ini ada pembuatan BPMN, ini assignment saya juga hari ini yang ada di slide berikutnya. Kemudian warna hijau itu artinya working process. Sepanjang inilah Anda bekerja gitu ya. Jadi selama itulah Anda bekerja. Kemudian di warna oranye Anda memberikan report. Jadi minggu depan Anda mereportkan pekerjaan Anda selama seminggu ini ke saya dan juga ke teman-teman Anda melalui Zoom meeting. Jadi BPMN-nya akan saya tampilkan, entah atau Anda yang menampilkan juga boleh, karena kan sudah ada di folder ya, yang bisa dilihat bersama-sama. Itu iterasi pertama. Jadi ada assignment, working progress, dan reporting. Minggu depan setelah Anda memberikan reporting, saya akan assignment yang baru lagi, yaitu pembagian kelompok artefak. Karena ada BDAT 4 ditambah arsitektur vision tambah arsitektur governance, jadi ada 6 artefak. Nanti masing-masing kelompok hanya akan bertugas mengerjakan satu kelompok artefak saja. Jadi nggak keseluruhan artefak, nanti nggak bakal selesai kan kalau kayak gitu. Jadi nanti akan saya acak gitu ya. Jadi kelompok 1 mengerjakan artefak apa, kelompok 2 mengerjakan artefak apa gitu. Nah, sehingga tugas Anda sejak minggu depan adalah membuat list dulu, tapi nggak langsung mengerjakan. Kita sepakati bersama artefak yang dikerjakan untuk bisnis arsitektur itu apa, kita sepakati. Jadi mungkin nggak 8-8-nya, mungkin 2 atau 3 gitu. Ini kita sepakati bersama. Sama dengan iterasi sebelumnya, kita working progress, dan di pertemuan ke-13 Anda memberikan report. Jadi ada report, Anda menjelaskan seperti apa, dan mulai start pada pertemuan ke-13 inilah kita akan mengerjakan artefak yang sesungguhnya selama 3 minggu. Nah, tetapi nggak cul-culan gitu ya, 3 minggu ini kita benar-benar nggak yang kemudian blank hilang gitu, karena biasanya kalau hilang kan mahasiswa nggak bisa dikontrol. Sehingga per minggu Anda tetap working, kemudian Anda tetap memberikan progress. Nanti kita akan diskusi kalau mungkin ada kesulitan. Kemudian Anda working lagi, kemudian Anda progress lagi, dan terakhir nanti
Di final report, Anda akan membuat laporan terhadap apa yang Anda kerjakan, plus presentasi, plus saya memberikan penilaian. Jadi tidak ada UAS, kita UAS-nya diganti dengan project. Sehingga saya berharap pengalaman Anda membuat project ini cukup untuk menjadi senjata ketika nanti mungkin Anda harus wawancara atau bahkan mungkin skripsi juga boleh sih untuk di bidang ya. Itu ya mungkin bisa saya sampaikan. Ini deskripsi dari apa yang tadi saya sampaikan secara lisan. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok, dibagi berdasarkan absensi. Jadi menggunakan kelipatan ya. Kalau absen pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 otomatis jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kelompok 1 dapat tambahan mahasiswa yang absennya nomor 7. Jadi 7, 8, 9, 10, 11 akan masuk secara berurutan ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti biasalah kalau kita di kelas ya. Jadi nanti pembagiannya seperti itu. Kemudian Anda akan next-nya masing-masing akan mengerjakan satu artefak dalam satu kelompok itu. Jadi satu kelompok artefak. Nah, itu next minggu depan. Itu baru minggu ke-12 saya bicarakan. Sekarang tugas Anda adalah membentuk kelompok. Kemudian masing-masing kelompok membuat BPMN Uinsa di Spak EA. Loh Bu, waktu itu sudah tapi pakai Bizagi. Ya, dan waktu itu mandiri. Silakan dipilih Bizagi yang menurut Anda paling relevan, dan sepertinya waktu itu ketika saya koreksi masih banyak yang salah ya. Jadi silakan sekarang dibuat versi yang benar berdasarkan bisnis proses Uinsa yang dokumennya juga sudah Anda miliki. Kita buatkan BPMN-nya tapi di Spak EA. Caranya gimana Bu? Tutorialnya juga ada ya. Nanti kalau butuh tutorial saya kasih linknya, adalah di YouTube banyak. Kemudian minggu depan Anda Selasa pagi-pagi jam 6 maksimal itu sudah ada di folder, karena akan saya cek jam 6 pagi untuk kita kuliah jam 9-nya ya. Jadi silakan dibuat satu kelompok cukup satu. Jadi bukan personal sebagaimana pengalaman membuat BPMN pakai Bizagi yang satu orang. Oke, itu insya Allah minggu depan Selasa jam segini akan saya pilih satu diagram BPMN yang akan menjadi dasar dari satu kelas. Jadi nanti dari 6 diagram BPMN tidak kan biasa ya, dari beberapa diagram tuh ada yang mindset atau mungkin viewpoint-nya kurang sesuai menurut saya. Nanti yang paling sesuai tapi tetap direvisi juga biasanya. Yang jelas ada satu yang saya anggap akan paling sesuai, dan itu yang akan menjadi dasar BPMN bagi 6 kelompok yang lain untuk mengerjakan artefak-artefaknya. Gitu. Jadi nanti kita akan perjelas lagi, mungkin kalau masih kurang jelas kita nanti diskusi di Zoom meeting ya. Jadi silahkan di download dulu mungkin Spak EA-nya, kemudian materi-materi yang di dalam folder yang sudah saya share. Nanti kita lanjutkan diskusi lewat Zoom meeting jam berapa? Jam 9:30 mungkin ya. Jadi insya Allah jam 9.30 kita Zoom meeting. Saya akhiri video kali ini. Jangan lupa bahwa ini adalah teamwork. Jadi semua orang harus membawa puzzle. Jangan sampai ada satu yang gandol atau nggak mau mengerjakan, karena puzzle itu pasti kosong ya. Jadi gambarnya seperti ini, dan mungkin oke lah, proporsinya mungkin beda-beda ya. Ada yang lebih dominan di bidang apa, mengerjakannya satu lebih dominan di bidang apa. Tetapi semuanya adalah tim, semuanya bekerja seperti roda gigi ini. Semuanya akan baik kalau sekecil apapun roda itu digerakkan. Jadi nggak ada ceritanya yang nggak kerja ya. Nanti akan saya nilai sebagaimana biasa. Ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, dan ada penilaian mandiri. Jadi Anda akan menilai diri sendiri dan juga temannya. Jika saya mendapatkan feedback dari proses teamwork di kelompok Anda masing-masing. Baik, itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, disiapkan dulu pertanyaannya mungkin. Nanti silakan dibacakan pada saat kita meeting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.